Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas idiom yang ada di bab 3 halaman 16. Di sini ada beberapa idiom yang akan kita bahas dan seperti biasa idiom-idiom ini ada di teks yang ada di bab 3. Jadi kalian bisa baca dan temukan idiom-idiom ini ya. Coba kita lihat nomor 1. Idiomnya adalah glad to hear. Senang untuk mendengar. Glad itu senang, hear itu untuk mendengar. Happy for someone's good fortune. Artinya adalah berbahagia untuk nasib baik seseorang atau berbahagia kita ikut merasa senang ketika seseorang itu mengalami kebaikan di dalam hidupnya. Contoh kalimatnya adalah glad to hear that, selamat, senang mendengarnya, selamat. Nah, glad to hear ini kita juga bisa artikan dengan cara senang mendengarnya. Yang kedua, I am very glad to hear that you made it home safely. I am very glad to hear, saya sangat senang untuk mendengar, that you made it home safely, bahwa kamu pulang ke rumah dengan aman. Nah, di sini glad to hear kita bisa artikan dengan kita senang mendengar bahwa. Bukan ketika mendengar sesuatu kemudian kita senang, tapi lebih ke kita mendengar kabar atau sesuatu hal yang bagus dari seseorang dan kita juga ikut berbahagia atau ikut senang dengan keadaan orang tersebut. Sekarang yang kedua, idiomnya adalah wait a minute. Wait a minute ini bisa kita artikan dengan tunggu atau sebentar. Wait a minute artinya adalah to stop something, untuk menghentikan sesuatu. Wait a minute ini kalau kita artikan satu-satu adalah tunggu 1 menit, tapi sebenarnya maksudnya adalah kita diminta untuk tunggu sebentar atau kita harus berhenti dari sesuatu, to stop something. Kita lihat contohnya. Wait a minute, tunggu atau sebentar. Wait a minute Anis, tunggu sebentar Anis. Sebentar Anis, tunggu Anis, itu sama aja maksudnya. I think Profesor Zuhri, saya pikir Profesor Zuhri has a point, memiliki poin atau memiliki tujuan, memiliki maksud. Yang kedua, wait a minute, tunggu, atau kita bisa artikan sebentar. I think I just made a mistake. Saya pikir I just made a mistake. Saya baru saja membuat a mistake, kesalahan. Sebentar, kayaknya aku lagi bikin masalah nih, atau kayaknya aku lagi bikin masalah, bikin kesalahan nih, gitu. I just made a mistake. Wait a minute, I think I just made a mistake. Bisa juga ketika kalian lagi ngapain gitu ya, lalu kalian ingat sesuatu, kemudian wait a minute, tunggu sebentar, atau bentar deh. Nah, kalian bisa pakai idiom ini, wait a minute. Lalu idiom yang selanjutnya adalah knock it off. Knock it off ini artinya adalah kita meminta seseorang untuk tenang. Ini artinya adalah ask someone to stop, meminta seseorang untuk berhenti, or to put down a conflict, atau untuk meredakan sebuah konflik, atau untuk meredakan sebuah masalah, konflik. Contohnya, alright guys, knock it off. Oke guys, oke teman-teman, knock it off, udahlah gitu. Knock it off ini kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan bebasnya adalah udah dong, udahlah gitu ya. Lalu yang kedua, knock it off. Sudahlah, I have enough listening to your complaint. Saya sudah merasa cukup mendengarkan komplain-komplain kamu. Nah, bisa jadi kamu sudah merasa jenuh dengan sebuah komplain dari teman kamu, lalu kamu bilang, knock it off, sudahlah, atau cukup, seperti itu ya. Lalu idiom yang keempat ada fruitful discussion. Ini bukan diskusi tentang buah-buahan, tapi fruitful discussion ini adalah maksudnya ketika kalian berdiskusi dan diskusi itu menghasilkan sebuah hal yang bagus, hal yang positif. Jadi bermakna diskusinya. Makna dari fruitful discussion di sini adalah discussion which results in meaningful outputs. Diskusi yang menghasilkan which results in meaningful outputs. Diskusi yang menghasilkan hasil yang bermakna, meaningful, hasil yang bagus, hasil yang positif. Di sini contoh kalimatnya adalah
And let's have a fruitful discussion. Dan mari kita bikin atau kita mengadakan diskusi yang bagus, diskusi yang bermanfaat. So that the outcomes can help Anis. Jadi hasilnya, the outcomes itu hasilnya. Jadi hasilnya can help Anis, bisa membantu Anis compose her presentation, menyusun presentasinya. Jadi mereka lagi berusaha untuk membuat sebuah diskusi yang bermanfaat. Lalu contoh yang kedua, I am so happy to talk to you. Saya sangat bahagia berbicara dengan kamu. I am so happy, saya sangat bahagia to talk to you, berbicara dengan kamu. We are really having a fruitful discussion. Kita benar-benar memiliki diskusi yang bermakna, diskusi yang bermanfaat, diskusi yang penuh dengan faedah gitu ya. We are really having, kita benar-benar memiliki a fruitful discussion, diskusi yang bermanfaat. Lalu selanjutnya adalah nomor 5. Keep someone's head cool. Ini maksudnya adalah menjaga kepala seseorang tetap dingin. Maksudnya kita harus bisa mengontrol emosi atau untuk tenang ketika dalam keadaan yang sedang memanas. To control emotion, untuk mengontrol emosi, or to calm down, atau untuk menjadi tenang. Contoh dari idiom ini adalah why don't you guys keep your head cool? Why don't you guys, kenapa kalian tidak keep your head cool? Tenang, sabar, tenanglah, itu juga bisa. Lalu contoh yang selanjutnya, we have to keep our heads cool. Kita harus tetap tenang in order to solve this problem. Untuk menyelesaikan masalah ini. In order to solve ini adalah untuk menyelesaikan masalah ini. This problem itu masalahnya. Nah, di sini ketika kamu sedang memikirkan sesuatu dan kamu sedang di bawah emosi, maka kamu diminta untuk keep your head cool. Berpikirlah jernih, atau kamu ketika kamu merasa panas atau merasa marah, lalu kamu menenangkan diri. Itu maksudnya adalah keep someone's head cool. Tenanglah, kalem, sabar gitu ya. Artinya bisa macam-macam kalau kalian artikan secara bebas. Yang selanjutnya, idiom nomor 6, ini adalah get carried away. Get carried away ini maksudnya adalah ketika kalian ada di suatu keadaan di mana kalian kemudian terbawa situasi atau terbawa suasana. Kemudian kamu merasa lupa. Get carried away. Get carried away ini artinya adalah to lose control, kehilangan kontrol of someone's clear mind, dari pemikiran jernih seseorang. Because of a certain situation, karena situasi tertentu, or to forget, atau untuk melupakan. Nah, secara garis besar atau gampangnya, get carried away ini adalah suatu keadaan ketika kamu merasa terbawa situasi, terbawa emosi, atau terbawa suasana, dan kemudian kamu dalam sekejap itu bisa lupa dengan keadaan. Misalnya ketika kamu nonton TV atau nonton drama yang entah sedih atau entah bikin kamu marah, itu kamu ikut terbawa emosi. Kalau keadaannya sedang sedih, maka kamu ikut menangis. Nah, itu kamu bisa pakai get carried away. Di sini contoh kalimatnya adalah I got a little carried away. Saya sedikit terbawa with my frustration in the class. Dengan frustasi saya di kelas. Jadi misalnya kamu sudah pulang kuliah atau sudah selesai kuliah, tapi ketika kuliah itu kamu sedang menemukan mata kuliah yang sulit atau kamu tidak bisa paham-paham nih sama materinya, jadinya kamu frustasi. Nah, walaupun sudah selesai kuliahnya, ketika kamu dipanggil sama mama, kamu marah karena sebel, karena habis ikut kuliah dan susah, maka kamu bisa disebut dengan got little carried away, agak terbawa dengan frustasi ketika kalian masih ada di kelas. Contoh yang kedua, I was so busy, saya sangat sibuk, that I got carried away, sehingga saya terbawa with my work, dengan pekerjaan saya, and forgot about my family, dan lupa tentang keluarga saya.
Nah, di sini get carried away juga bisa diartikan dengan sesuatu hal yang bisa membuat seorang itu lupa atau terbawa karena pekerjaan, kemudian dia lupa misalnya. Jadi seharian tidak ngasih kabar keluarganya karena sangat sibuk di pekerjaannya. Sekarang kita lihat idiom yang nomor 7. Take the bright side of, ambil sisi yang terang. Ini maksudnya adalah kita harus belajar dari hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Kita harus mengambil hikmahnya. Itu adalah maksudnya take the bright side of. Take the bright side of ini maksudnya to learn from events occurred, untuk mengambil pelajaran atau mengambil hikmah dari hal yang terjadi. Events occurred ini adalah hal yang sudah terjadi atau event yang telah terjadi. Contohnya, well, as I said, well, ya seperti yang saya bilang, you can still, kamu masih bisa take the bright side of. Ambil sisi baik of our conversation, dari percakapan kita. Jadi misalnya ketika kalian lagi ngobrol dengan teman, lalu kemudian ada satu hal yang kamu pelajari, atau ketika kamu lagi ngobrol, kalian kemudian agak berdebat, lalu walaupun kalian berdebat, kamu harus tetap bisa mengambil sisi baik, hikmahnya apa. Nah, ketika kamu bisa mengambil hikmah atau sisi yang baik dari sebuah situasi yang sudah terjadi, maka kamu bisa pakai idiom take the bright side of. Contoh yang kedua, I failed the test. Saya gagal di tesnya. But I can still, tapi saya masih bisa take the bright side of it, mengambil sisi baik darinya. Contohnya dari sini adalah ketika kalian gagal tes, tapi kamu masih bisa mengambil sisi baiknya. Misalnya, walaupun kamu gagal, kamu kemudian sudah tahu sekarang seperti apa sih tes ini. Jadi kalau di masa depan kalian mau ngambil tes yang sama, kalian sudah punya gambaran. Nah, gambaran tentang tes ini adalah sisi baik dari kegagalanmu. Jadi kamu walaupun mengalami hal yang negatif, kamu tetap masih bisa menyimpulkan secara positif. Nah, itu adalah idiom yang terakhir. Kalau masih ada yang tidak paham tentang penggunaan idiomnya, silahkan memberikan pertanyaan di grup WhatsApp. And see you again on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.